طيب إخواني وأخواتي الفضلاء، الحمد لله في هذه الدقائق المحدودة نواصل درسنا لما وصلنا في لقائنا الماضي إن شاء الله. والحمد لله قد بينا علامة للرفع الثانية وهي الواو. والآن الحمد لله وبمن الله نواصل البيان إلى علامة الرفع الثالثة wahia al-alif. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di video kali ini, tentunya membahas seputar dasar-dasar ilmu nahwu. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tanda rofa yang kedua yaitu huruf waw, dan yang dirofa dengan waw ada dua, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim lima. Dan alhamdulillah di video kali ini kita akan membahas tanda rofa yang ketiga yaitu huruf alif. Namun sebelum kita lanjut teman-teman sekalian, bagi teman-teman tetap dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Jadi teman-teman sekalian yang belum mensubscribe channel ini atau yang baru bergabung di channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis teman-teman sekalian. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang menilai bahwa video ini atau konten ini sangat bermanfaat, ya silahkan di like, kemudian di komen dan di share agar lebih banyak lagi di antara teman-teman yang lain yang mengambil manfaat dari video kali ini. Jadi teman-teman sekalian, tak usah kita berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang insya Allah kita akan bahas di video ini, yaitu tanda rofa yang ketiga adalah huruf alif. Ya, jadi tanda rofa yang ketiga adalah huruf alif. Ya, al-alifu. Ya, kama qala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Ajurrum, wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fit tasniyatil asma'il khassah. Ya, adapun alif yang menjadi tanda rofa pada isim tasniyah, ya. Jadi pada isim tasniyah atau isim musanna. Jadi ada dua, ada yang mengatakan tasniyah, ya, ada yang mengatakan musanna. Jadi kita ambil saja tasniyah, nama dari yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi tasniyah, ya. Ya, adapun yang mengatakan musanna itu adalah pendapat lain atau istilah lain. Namun di video kali ini kita membahas atau kita mengambil istilah tasniyah, isim tasniyah. Jadi alif menjadi tanda rofa pada setempat, yaitu pada isim tasniyah. Tasniyah. Ya, at-tasniyatu. Ya, jadi yang dirofa dengan alif cuma satu, yaitu atasnya isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah ismun dalun ala isnaini wa isnatain bi ziyadati alif wa nuni fi halati raf'i au ya'i wa nuni fi halati an-nasbi wal khafdi. Ya, isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan dua, ya, baik laki-laki atau perempuan, bi ziyadati alif wa nun, ya, ditambahkan dengan huruf alif dan nun ketika dirofa, au ya iwan nuni fi halatin nasbi wal khafdi, atau ditambahkan huruf ya dan nun di akhirnya ketika ia dinasab dan di jar. Jadi ini dia isim tasniyah, isim yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan dua, baik laki-laki atau perempuan. Jadi isim menunjukkan dua, baik laki-laki atau perempuan, bi ziyadati alif wa nuni, dengan tambahan huruf alif dan nun. Nah, jadi ini dia cara membuat isim tasniyah. Jadi dari isim mufrad, kata tunggal, kemudian kalau kita mau menjadikan bermakna dua isim tersebut atau kata benda tersebut, maka cukup dengan menambahkan huruf alif dan nun di akhirnya. Ya, kita ambil contoh teman-teman sekalian. Baitun misalnya. Baitun. Ini isim mufrad, sebuah rumah, ya, satu rumah atau sebuah rumah. Kalau kita ingin mengatakan dua buah rumah, ya, dua buah rumah, ya, cukup dengan menambahkan huruf alif dan nun menjadi baitani, dua buah rumah. Ya, jadi dari huruf tanya ditambah alif dan nun menjadi baitani, dua buah rumah. Ya, sangat mudah teman-teman sekalian. Saya yakin teman-teman langsung bisa membuat isim tasniyah setelah melihat video ini tentunya. Ya, insyaallah nubayyinul bayan wadih. Ya, nubayyinu hadza al-bahas di bayanin wadihin wa bi amsilatin wadihatin aidan. Ya, insyaallah. Kita kasih contoh yang kedua, misalnya muslimun.
muslimun, seorang muslim laki-laki. Ya, kalau kita mau mengatakan dua orang muslim, ya karena kita sudah membahas tentang jamak ya, orang-orang muslim di video sebelumnya. Jadi ini membahas tentang dua. Ya, muslimun, kalau kita mau mengatakan dua orang muslim, ya cukup dengan menambahkan huruf alif dan nun menjadi ini muslimun. Ini kan muslimun, muslimun. Kemudian kita tambahkan huruf alif menjadi huruf mimnya yang awalnya muslimun dhammatain kita ubah menjadi fathah, muslima, kemudian tambah huruf nun, muslimani, dua orang muslim. Ya. Kalau untuk perempuan, ya jadi ini baik laki-laki ataupun perempuan, ya cukup dengan menambahkan huruf alif dan nun. Contohnya muslimatun. Muslimatun, ya seorang muslimah, ya seorang muslimah. Kalau kita mau mengatakan dua orang muslimah, ya menjadi muslimatani, ya muslimatani, dua orang wanita muslimah. Jadi kalau kata-kata yang berakhiran huruf ta marbutah, ta bulat, ini ta bulat, ya ketika disambung menjadi muslimatani, maka huruf ta-nya berubah menjadi ta maftuha, ta yang terbuka, ta biasa. Jadi jangan kita mengatakan muslimatani, muslimatun, kemudian bertambah dengan ini muslimatun. Kita mau jadikan dua, kita tambah alif dan nun, muslimatani, muslimatani. Ya ini huruf ta-nya tidak berubah. Nah, ini salah ya. Jadi ketika kata muslimatun atau kata-kata yang berakhiran ta marbutah, ta bulat, maka ta-nya ketika bersambung dengan alif ini berubah menjadi ta maftuha, muslimatani. Jadi teman-teman sangat mudah ya cara membuat jamak atau isim tasniyah, isim yang menunjukkan dua baik laki-laki dan perempuan. Cukup dengan menambahkan huruf alif, muslimat baitani, muslimani, muslimatani, dari kata muslimatun, muslimun, kemudian baitun. Sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman mempelajari ilmu nahwu itu banyak orang yang mengatakan bahwasanya sangat sulit. Sangat sulit kalau mendengarkan kata-kata nahwu, maka yang terlintas di pikirannya bahwa ini adalah pelajaran yang sangat sulit. Namun ini adalah sesuatu kekeliruan teman-teman sekalian. Bahwasanya ilmu nahwu itu kalau kita betul-betul ingin belajar maka tidak ada yang sulit. Insya Allah tidak ada yang sulit. Contoh tadi kata muslimatun, kata muslimun dan kata baitun, ketika kita ingin merubahnya menjadi dua atau yang bermakna dua, cukup dengan menambahkan huruf alif dan nun. Kata muslimun, kalau kita ingin mengatakan orang-orang muslim, ialah 3, 4, 5 dan seterusnya, cukup dengan menambahkan huruf waw dan nun. Ya di video sebelumnya ini sangat mudah teman-teman sekalian. Insya Allah kalau kita mau fokus dan ada kemauan untuk mempelajari ilmu nahwu, ya jadi tanamkan dalam diri kita rasa penasaran. Ya jangan kita cuma penasaran kepada seorang wanita misalnya, bagaimana sikapnya, bagaimana latar belakang orang tuanya. Kita penasaran pada seorang wanita, tapi coba andaikan rasa penasaran itu kita letakkan pada ilmu nahwu, maka yakin dan percaya rasa ingin tahu kita tentang ilmu nahwu akan semakin besar dan kesungguhan itu akan muncul untuk mempelajari ilmu nahwu. Jadi teman-teman sekalian, tanamkan dalam diri kita rasa penasaran kepada ilmu nahwu. Ya kita langsung saja teman-teman sekalian. Muslimun, kita ambil kata muslimani. Muslimani, dua orang muslim laki-laki. Nah, kalau kita masukkan dalam kalimat dalam posisi yang dirofat tentunya, ya fa'il ya, sebagaimana di contoh-contoh sebelumnya. Misalnya ja'al muslimani, telah datang dua orang
muslim laki-laki. Ya, ja'a al-muslimani. Al-muslimani adalah musanna, ya asalnya adalah muslimun. Muslimun, ya ditambahkan alif dan nun menjadi muslimani. Jadi dalam kalimat ini kita menggunakan kata musanna atau isim tasniyah. Contoh lain, misalnya zahaba Zaidani. Zaidani, dua orang yang bernama Zaid telah pergi. Nah, dengan tambahan huruf alif dan nun. Asalnya adalah Zaidun. Zaidun, seorang yang bernama Zaid. Tambahkan alif dan nun menjadi dua orang yang bernama Zaid. Ya, muslimani, dua orang muslim. Dan asalnya muslimun, ya seorang muslim. Ditambahkan alif dan nun. Jadi kedua contoh ini adalah isim musanna. Jadi ketika isim musanna atau isim tasniyah ketika dirofa dalam sebuah kalimat, maka tanda rofanya adalah huruf alif. Jadi alif, ya bukan nun. Sebagaimana jamak muzakkar salim, tanda rofanya adalah wawu bukan nun. Ya, jadi tanda rofanya isim tasniyah adalah alif. Muslimah, kemudian zaidah. Nah, ini ada huruf alif. Ini juga ada huruf alif. Maka tanda rofanya demikian. Nah, begitulah contoh-contoh yang lain ketika kita menggunakan isim tasniyah dalam kalimat dan posisi isim tasniyah dalam kalimat tersebut adalah rofa. Ya, insyaallah kita akan pelajari apa-apa saja yang isim-isim yang dirofa. Nah, sekarang kita pelajari tanda-tandanya dulu. Ya, jadi nanti isim-isimnya insyaallah isim-isimnya akan kita bahas di bab-bab yang akan datang. Ada bab khusus yang membahas tentang al-marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa. Sekarang kita pelajari tanda-tandanya, tanda-tanda rofa. Ketika kita mengetahui tanda-tandanya, insyaallah isim-isim yang dirofa akan lebih mudah kita pahami di bab-bab yang akan datang. Nah, ini dia teman-teman sekalian, langsung saja kita irob. Kita irob kata ja'al muslimani saja ya. Ya, ja'a al-muslimani. Ketika kita i'rab kalimat ini, ja'a al-muslimani, ya kalimat ya, karena dalam bahasa Arab itu kalimat minimal terdiri dari dua kata. Ja'a al-muslimani ini dua kata. Jadi cara mengi'rab kata ini, kita i'rab dulu kata ja'a, kemudian setelah itu kita i'rab kata al-muslimani. Ya, ja'a. Kita katakan ja'a adalah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ya kalau kita mau mengi'rab sesuatu, maka kita harus pastikan kata tersebut apa. Apakah dia isim, apakah dia fiil, apakah dia huruf. Karena pembagian kalam dalam ilmu nahwu itu ada tiga: isim, fiil, huruf. Kata benda, kata kerja, dan huruf. Nah, kalau kita mau mengi'rab kata ja'a, terlebih dahulu kita harus tahu ja'a ini termasuk apa. Apakah dia termasuk kata benda, apakah dia termasuk kata kerja, apakah dia huruf. Nah, seperti itu kalau kita mau mengi'rab kata di dalam sebuah kalimat bahasa Arab, teman-teman sekalian. Jadi i'rab ja'a ini telah berulang bahwa dia adalah fi'il madhi. Jadi kita katakan fi'lun madhi. Mabniyun. Nah, fi'il madhi mabniun, i'rabnya telah berulang kali, jadi tak usah kita lanjutkan. Ya, cukup teman-teman sekalian sebagai latihan ya. Silahkan di i'rab kata ja'a. Sekarang kita i'rab kata al-muslimani. Al-muslimani, dua orang wanita, dua orang muslim laki-laki. Ya, al-muslimani ya. Kalau kita lihat dari arti kata ini, ja'a al-muslimani, telah datang dua orang muslim laki-laki. Ya, yang datang adalah muslim, kata kerjanya ja'a, datang. Kemudian yang datang adalah dua orang muslim laki-laki. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa al-muslimani ini adalah pelaku di dalam kalimat ini yang mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu pekerjaannya adalah datang. Ya, jadi fa'il ya, fa'ilun. Nah, fa'il sebagaimana i'rab sebelumnya marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Ya.
fa'il itu di rofa. Setelah itu kita katakan wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya. Ya, apa tanda rafa isim musanna, isim tasniyah? Alif. Ya, kata Imam Ibnu Ajurrum, wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fit tasniyah. Nah, pada isim tasniyah kita katakan wa alamatu raf'ihi al alifu. Ya, tanda rafa'nya adalah alif, al muslimani. Kenapa alif? Li'annahu, kita katakan li'annahu, karena kata musliman ini adalah tasniyah, li'annahu at-tasniyah. Atau kita katakan li'annahu mutsanna saja ya. Li'annahu mutsanna atau tasniyah. Ya, karena kata muslimani adalah isim musanna, isim menunjukkan dua atau isim tasniyah. Ini cuma istilah teman-teman sekalian. Wa alamatu raf'ihi al alif, tanda rafa'nya adalah alif, li'annahu, karena kata muslimani ini adalah musanna atau tasniyah, isim yang menunjukkan dua. Kemudian kita i'rab huruf nun. Ya, i'rabnya sama dengan i'rab jamak mudzakkar salim di video sebelumnya. Wan nunu iwadun anit tanwin. Ya maaf, papan tulisnya bergerak. Ya, jadi ini dia i'rab jaa al-muslimani. Jaa fi'lun madhi, fi'il madhi mabniun, mabni, tidak berubah akhirnya, alal fathati la mahalla laha min al-i'rab, sebagaimana di i'rab sebelumnya. Kemudian al-muslimani fa'ilun, pelaku, marfu'un di rafa, wa alamatu raf'ihi al-alif, dan tanda rafa'nya adalah huruf alif. Li'annahu musanna atau tasniyah, karena kata muslimani ini adalah isim tasniyah. Wan nun, kata huruf nun iwadun anit tanwin, ya pengganti tanwin. Ya, kenapa pengganti tanwin? Karena kata muslimani ini asalnya adalah muslimun. Muslimun, ya tanwin ya, muslimun. Ya, kemudian ketika kita tambahkan huruf alif dan nun menjadi muslimani, maka tanwinnya berubah menjadi fathah, muslimani, maka tanwinnya hilang. Maka kita katakan nun di sini adalah aywadun anit tanwin, pengganti tanwin pada isim mufradnya. Jadi ini dia pembahasan tentang alif sebagai tanda rafa yang ketiga. Dan yang dirofa dengan alif ada satu, yaitu isim tasniyah atau isim musanna, isim yang menunjukkan dua, dengan tambahan huruf alif dan nun di akhir isim mufrad. Ya, sangat mudah teman-teman sekalian, dan i'rabnya insyaallah sangat mudah karena kalimatnya hampir sama. Yang membedakan wa alamatu li'annahu-nya, li'annahu, kalau yang kemarin li'annahu musanna, li'annahu ismul mufrad, li'annahu jam'ul mudzakkar salim, li'annahu jam'ul taksir, li'annahu fi'lul mudhari' la lam yati. Cuma ini yang berubah. Adapun fa'il, marfu'un, wa alamatu rafi ini sama. Kemudian yang berubah adalah al-alif sesuai dengan tanda rafa'nya. Kalau yang tanda rafa'nya adalah waw, kita katakan wa alamatu rafi al-waw. Ketika tanda rafa'nya dhammah, kita katakan wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ketika tanda rafa'nya nun, misalnya insyaallah kita akan bahas di video yang akan datang, maka kita wa alamatu rafi an-nun. Nah, cuma itu yang beda. Adapun kata-katanya hampir mirip di i'rab sebelumnya. Jadi sangat mudah teman-teman sekalian, tidak ada yang susah kalau kita ingin berusaha. Ketika rasa penasaran itu ada pada diri kita tentang apa itu i'rab, apa itu ilmu nahwu, dan seterusnya. Insyaallah saya kira pembahasan ini cukup. Ya, kita berikan contoh yang jelas dan pembahasan atau penjelasan yang jelas juga. La'alla al-bayan mafhum larikum ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat. Fa illam tafhamu kama qultu miraran wa tikraran, fa alaikum bitaqdimi al-asla fi hadha الفيديو. فإن شاء الله نواصل البيان في لقائنا القادم إن شاء الله من علامات
ومن علامة الرفع الرابعة وهي النون, ya tanda rafa yang keempat yaitu huruf nun. Insyaallah nubayyin lakum fi liqa'ina al-qadim insyaallah. Fa nakhtim liqa'ana hadha bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.